Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini masih suasana bukan lockdown ya. Ini memang lagi liburan aja sih, bukan lockdown. Tapi kita masih terus menghadapi pandemik corona ini ya. Jadi masih di rumah aja, nggak kemana-mana. Record yang banyak buat kalian semua. Oke. Nah, hari ini saya bakal bahas tentang salah satu jenis ular yang memang banyak banget diminta oleh warga plus 62. Jadi banyak orang yang nge-DM saya lewat Instagram atau ada komen di YouTube channel saya di di video-video dia tentang ular pelangi. Nah, sebenarnya ular ini ular yang sangat sering ditemui ya terutama di Indonesia, di Pulau Jawa ini juga banyak banget, masih banyak banget. Nah, cuman ada beberapa hal yang mau saya bahas tentang ular pelangi ini, dan ini penting banget sebelum kalian memutuskan buat pelihara ular pelangi. Tapi seperti apa ularnya, kita lihat dulu yuk ularnya. Nah, ini. Siap. Waduh, basah cuy. Oke. Ya. Nah, oke teman-teman. Jadi ular ini, ular pelangi atau Xenopeltis unicolor. Jadi salah satu jenis ular lokal yang banyak ditemui ya, terutama di sawah-sawah di Indonesia. Nah, sebenarnya tidak ada yang spesial sih dari ular ini, biasa saja ya, pada ular pada umumnya ya, makan dan cara pelihara dan lain-lain. Cuman kenapa dinamai ular pelangi? Karena si ular ini sebenarnya sisiknya itu membiaskan warna berkilau ya, kayak pelangi ya kalau terkena cahaya. Jadi banyak pertanyaan mengenai ular pelangi ini, tapi sebelum jauh-jauh saya bakal bahas tentang anatomi tubuhnya ya. Jadi seperti ular biasanya, sisik ventralnya putih, terus kepalanya agak pipih ya, teman-teman bisa lihat kepalanya agak pipih ya. Terus panjang rata-rata itu tidak lebih dari 1 meter sih kalau saya nggak salah ya. Jadi sekitar 80 itu udah dewasa banget, 80 70 itu udah dewasa banget. Nah, apakah ular ini aman buat pemula? Nah, ini. Jadi banyak sekali ya bukan YouTuber aja ya, banyak sekali konten, terus ada beberapa blog atau di sosial media para reptil itu menyarankan ini untuk pemula. Ya, ini untuk pemula. Menurut kalian ular pelangi itu aman gak untuk pemula? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kenapa ular ini dibilang aman untuk pemula? Satu, harganya terjangkau. Jadi karena ini ular lokal, orang yang mau belajar tentang ular ini mampu membelinya dengan harga yang mungkin nggak ada 100.000, ya. Itu di beberapa daerah itu harganya beda-beda. Cuman kalau di sini di daerah saya nggak sampai 100.000 bos, murah meriah ya. Sampai 100.000. Nah, yang kedua karakter si ular ini kalian bisa lihat. Jadi ular ini cenderung nggak menggigit. Kalau pas kita pegang pertama memang dia agak gelisah ya, belingsatan sana sini tapi nggak gigit. Dan dia mengeluarkan bau-bauan yang cukup menyengat. Baunya kayak garlic, kayak bawang putih. Jadi kalau kalian yang nggak biasa mungkin cuma bau banget nih, ular apa bau banget. Ya itu salah satu dia cara untuk defensifnya seperti itu. Tapi dia tidak menggigit ya, cenderung tidak menggigit gitu. Nah, yang terakhir yang saya bahas tentang ular ini,
kenapa dia dibilang cocok untuk pemula, tapi saya tidak setuju. Ini ya, tidak mudah untuk mau makan. Jadi ada beberapa teman saya, ya hampir banyak sekali. Kenapa mereka request tentang ular ini? Karena apa? Ular yang mereka beli, ular pelangi yang mereka beli tidak mau makan dan akhirnya mati. Nah itu, kenapa saya bilang ular ini belum tentu cocok untuk pemula. Karena apa? Hampir semua, 90% lah, sekitar 15 orang yang DM saya tanya soal ular pelangi ini, kenapa ularnya nggak mau makan mas, atau gimana. Nah ini yang bakal saya bahas tentang ular ini. Jadi ular ini nggak mau makan karena apa? Pertama, kandang, setting kandang Anda, setting kandang. Jadi teman-teman yang punya ular pelangi, kadang mereka setting kandangnya tanpa air. Yang pertama itu tanpa air. Karena ular ini semi akuatik menurut saya. Jadi dia butuh ada genangan air untuk dia bersembunyi. Malah saya pakainya full akuatik. Jadi di sini ada air semua. Kalian bisa lihat ini ada airnya ya. Ini ada airnya ya. Saya nggak pakai tanah, nggak pakai apa. Dan ular ini sudah mau makan, Jadi yang pertama yang kalian harus pelajari adalah setting kandangnya. Karena apa? Ular pelangi ini gampang-gampang susah. Kalau kalian memang niat untuk pelihara ular ini, kalian harus tahu bahwa ular ini harus punya setting kandang yang benar supaya mau makan. Jangan sering dibuat mainan. Kalian beli terus kalian suka kan, karena buat mainan sering dihandle begini begitu. Karena ular ini punya tingkat stres juga kan. Belum tentu si ular ini mau langsung makan gitu. Jadi saran saya pertama, kandang yang kalian punya harus sesuai atau harus menggunakan, kalau saya pakainya kontainer seperti ini. Tujuannya supaya apa? Supaya dia tidak gelisah lihat sekitar. Kalau kita pakai kandang kaca kayak gini, kalian bisa lihat kandang kaca kayak gini, dia bisa lihat keluar kan. Dia kadang takut sama manusia karena di alamnya ular ini kan jarang berinteraksi dengan manusia. Gitu. Yang pertama kandangnya, yang kedua kalian harus pilih ular yang, kalau kalian mau beli ular pelangi, kalian harus pilih ular yang berisi atau padat ya, atau gemuk, istilahnya gampangnya gemuk. Karena apa? Mengantisipasi ular ini tidak mau makan. Kalau kalian sudah beli dalam kondisi kurus, terus kalian taruh di rumah, terus 1 minggu, 2 minggu nggak makan, kemungkinan untuk survive-nya susah. Ya kan, karena si ular ini badannya sudah kurus, terus dia harus adaptasi, belum tentu kalian tempatnya kandang kalian cocok dengan dia, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi yang pertama kalian harus cek kandangnya, yang kedua pilih ularnya yang gemuk ya. Saya sih kurang menyarankan kalian beli ular pelangi, cuman karena kalian mau coba-coba boleh silakan, tapi dengan kondisi seperti itu kalian harus cek kandangnya, kalian harus beli ular ini yang berisi. Seperti ini cukup gemuk ya, kayak gini ya, kalian bisa lihat ini cukup berisi ya. Oke, nah dan juga pastikan nggak ada cacatnya ya. Kalau kalian gemuk terus nggak ada cacatnya, karena apa? Cacat alam atau tangkapan ketika dia ditangkap mungkin cacat atau ada luka atau apa, itu membuat dia stres dan nggak mau makan gitu. Biasanya beli yang ukuran lebih besar itu lebih mudah untuk dipelihara kalau menurut saya, karena yang kecil belum tentu sudah mau makan mencit atau sudah mau makan kodok atau sudah mau makan kadal. Dia biasanya sih di alamnya kalau nggak ketiga makanan itu tadi ya, tikus, kodok atau kadal, biasanya itu yang paling sering dia jumpai juga kan, karena dia di alamnya seperti itu. Karena ular ini masih banyak populasinya, jadi rata-rata biasanya tangkapan alam yang dijual, maka itu punya tingkat stres yang tinggi dan tingkat adaptasi yang lebih lama gitu.
Beberapa yang saya sudah jelaskan tentang ular pelangi. Kalau kalian punya pertanyaan tentang ular pelangi, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya lebih banyak orang mengerti tentang reptil, ya kan? Terima kasih sudah melihat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.